Kena ada malamnya masalah diharian. Jadi anggota-anggota yang memang ote dapat hamanya tani ji untuk kumulia nyan hana dikira dihar. Dan anggota-anggota yang secara pandangan ulung rame yang memang cocok wate dapat sama memang tani ke intira untuk kumulia. Jadi lagi ke termasuk ucit. Olehnya masalah uring inang kafarah pembunuhan, haid ataupun nifas, nyan hana dikira kepada tukang kupasi, karenanya termasuk uzur syar'i. Jadi menyo uzur syar'inya yang ikoh puasa atau mana ikoh puasa memang hanya ada puasa karena mana. Tapi tak tabung ji dikira menghambung, berarti beji tabung jono. Dia ada puasa memang belahoro. Kehalangan tu. Berarti kehalangan ada tabung juga. Jadi betul dua beli. Yang karena dianggap uzur syar'i. Karena mau tidak mau memang mesti terjadi ni. Kafarah pembunuhan. Lain hana. Kalau yang kepada pembunuhannya mendung kena bohina ataupun naga. Kata lihatnya baru yang lucu. Wajib sempurna kalam. Babi itu. Turun ke Latih nak kira. Ngana ada lapan nak buat ada kali melatih nak kira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamil Iddati. Ini kitab pada menyatakan hukum iddah. Bermula perempuan yang beriddah itu atas dua pembagian. Yang kematian suaminya dan tiada kematian suaminya. Berarti bak kitabnya kena pegah tentang masalah hukum iddah. Jadi iddah nak terbagi kepada dua. Iddahnya masa penantian urina. Jadi nak dua, nak yang iddah disebabkan karena meninggal leko, ataupun iddah yang disebabkan karena hana meninggal leko. Berarti didalik. Yang berarti nak dua pembagian iddah. Tujuan iddah salah satunya adalah untuk bara'ah rahim, untuk memastikan kekosongan rahim sebelum berkahwin mulai. Olehnya salah satunya untuk menghormati mantan suami. Olehnya salah satu hikmahnya adalah untuk ta'abbudi. Mana ta'abbudi ibadah, memang perintah Allah. Hiraurinang yang memang meninggal aku ataupun ditalib nyan giu iddah. Sebab ada mana menyoalah haji saboh tok karena bara'ah rahim, karena untuk kekosongan rahim. Tunggu je tacik kadang-kadang memang urinam yang memang Aisyah, yang memang hana hidli sama sekali. Berarti kan hana payah iddah karena memang tujuannya untuk kekosongan rahim. Tapi kenyaman tang dibalik ini memang untuk ibadah, memang perintah Allah giu iddah. Jadi ada alat-alat canggih orangnya yang memang bisa menentukan wate cik kosong rahim memang hana sempurna rahim, iddah tak payah. Karena dibalik daripada tujuan untuk kekosong rahim salah satu adalah ibadah, perintah Allah Taala. Jadi iddah nak dua, nak iddah karena meninggal aku ataupun iddah karena didalik. Maka perempuan yang kematian suaminya, jika bunting ia sama ada ia itu ammah ataupun merdeka, maka iddahnya dengan wata' hamil. Urang inang yang meninggal aku, buh kondisi goknyan lamit ataupun bukan lamit, menyo meninggal goknyan dalam keadaan hamil, maka iddah goknyan adalah wata' hamil. Makna iddah goknyan wata' hamil berarti iddah goknyan adalah melahirkan.
Nah, iddah yang melahirkan, menyolang kita lain melahirkan secara taman, berarti menyonanek kepada buah lang kandungan sampai habis berarti. Itu nak heboh, kadang-kadang melihun untuk 5 huruf. Yang payah prank sampai anak lahir baru habis masa iddah. Berarti masa iddah urang yang hamil atau tak hamil. Nyo kadang-kadang dia taluk lelaki pas tengah lahir, tengah jumpa orang hamil atau jumpa lain tu. Menyopah roh berarti kita lihat baru 15 roh hamil, kata 10 bulan beli. Allah hamil lagi. Berarti penentuan urinang yang hamil menyok kita lihat ada pun meninggal, yang Allah hamil ketentuannya. Melahirkan, cuba? Dia meninggal, orang meninggal kita lahir, kamu lahirnya muka tapi. Kami Allah hamil apa? Ada idat di mana? Berapa? Ada idatnya. Anda dia kan haji mengikuti masa iddah. Kabeh berarti. Dan masuk pada hamil itu mudghah. Jadi mudghah nyan kaki kira kepada hamil. Karena mudghah jika berbentuk. Jadi jika kira cik kepada hamil, walaupun tidak secara lahir kalau meridah ke dia. Cuma yang menentukan nyan hamil ataupun bukan yang tahu. Nya hanya tak prediksi kira. Tapi yang menentukan harus ni orang-orang bidang tadi ataupun medis yang menentukan gok nyanyian kira kepada hamil ataupun hana. Karena mudghahnya na yang kam rupa ataupun hana. Mai yang depurnya jadi jenuh tak ada. Kira kepada bentuk ataupun hana. Nya hanya ditentukan kira berarti tanya pada ahlinya. Yang ada padanya rupa yang tersembunyi atas yang lain daripada bidan, serta nyata rupanya pada bidan ataupun yang tiada padanya rupa. Mana you know? Sebahagian wadai kekalian sanghi kah kam rupa. Sebahagian bidan lain wadai kekalian sanghi hanam rupa. Yang tetap cik dikira kepada hamil. Karena yang hakikat ini yang hamil. Memang kadang-kadang sebahagian bidan hana gedeng wadai kekalian. Sebahagian bidan deh wadai kekalian. Cuma menyuruhnya kita cik berarti. Kadang keju. Bagi kira kepada mudghah ataupun hana. Ataupun yang tiada padanya rupa yang nyata, ataupun hana merilom. Hana merilom kurang pi. Yang tetap dikira kepada hamil. Pokoknya karena dalam kandungan. Dan tiada rupa yang tersembunyi. Tetapi berkatalah 4 orang bidan bahwasanya ia asal adami. Walaupun tidak lahir tangi kon ke sanglam, tapi putra bidan memastikan yang bahawanya memang manusia dalam. Kon penyakit matuji, kon kata lain kan. Dia tayang dalam perut kenyan memang dipastikan oleh putra bidan nyan urang. Dan nyan bayi walaupun untuk nahi tang ke lain tangi kon hamil ke ada lain. Sebab najis ke sebahagian urang yang hamil walaupun nadir jaring tak dia. Najis sebahagian urang hamil kadang-kadang nadir. Nah kadang-kadang hilang kan mengandung tapi ada dulu head memandangna. Jadi sang-sang tu tangi kon hamilnya. Nah dalam kitab nah cuma nadir tak jaring tak. Berarti menyoka pastikan le bidan. Berarti menyobidan benar putra urang bidan dia. Walaupun dah pegah keronnya kan hamil lungha, macam lagi biasa, macam normal. Tapi putra bidan ini pastikan bahwa yang hamil, yang kira pada hamil. Makna bahwasanya ia asal manusia, manusia atau dalam kandungannya nyaura. Kan ada lain. Dan jikalau tinggal niscaya berupa ia, maka silsilah iddah dengan dia. Karena hasil suci rahimnya dengan dia, maka wabak hamil itu hendak ada ia bercerai sekalian hamilnya hingga yang kedua. Karena atalan kandungan muno, walaupun hana merupa alam,
Tapi menyo tinggal trip belum di dalam dan lama-lama trip belum, yang juga akan berupa kadang-kadang pembentukan ji lambat, kadang-kadang pembentukan ji untuk menjadi manusia lebih cepat. Yang namun mereka pastikan liput robidan nyan manusia, nyan kagak hamil. Berarti mereka lagi kan, iddah koknya nuwatenya adalah dengan wadah hamil. Oleh iddah dengan wadah hamilnya, hendak ada ia bercerai sekalian hamilnya hingga yang kedua anak yang berkembar. Menyunanu yang kembar berarti hingga bercerai yang keduanya daripada tempat dilahirkan. Berarti menyunanu itu pun kali lahir anak yang kedua hampir kagelak secara sempurna. Ini berarti kabeh masa indah. Mana ji bangka lahir yang pun yang lebih dah. Payah lahir yang kedua dan waktu itu lahir bercerai, bukan terpisah di rumah. Yang berarti kira kepada B wadah hamil. Berarti kaji boleh. Berarti menyojina berarti walaupun kan melahirkan secara normal, operasi lah yang berarti. Waktu kabeh diangkat secara sempurna. Berarti mengenal heboh bibina. Serta dapat dibangsakan hamil itu bagi suaminya yang mati. Olehnya memang anak dalam kandungan bunuh memang anak lako yang meninggalnya. Memang anak dalam kandungan bunuh kan anak lako yang meninggal ya. Berarti kerana dina. Berarti anak dina anak iddah urun inang dalam kondisi dina. Naurinang. Kemudian hamil di luar nikah. Nak iddah urinang yang anak iddah urinang ya. Yang hamil di luar akad nikah yang sah. Maka ji urinang yang hamil di luar akad nikah yang sah ataupun hamil di luar nikah, hamil zina, sah kamu kawin walau dalam kondisi hamil gitu. Walaupun ada sebahagian pendapat ulama tanya, perkawin urang inang dalam keadaan maksud, maknanya kalau coba daripada dosa lain, hukum jaharium. Yang nikah sah. Makji nikah apa? Hana payah tak jadi nikah ke dia. Mana je untuk bangka lahirnya tak berkahwin dia kata hana payah le. Nikah haji sah. Cuma sebahagian ulama yang berpendapat tak berkahwin urinang yang dalam kondisi dosa besar ataupun uragam yang hukum jaharium. Mana je putra payah tak istitabah le. Payah tak taubat le baru temu kahwin. Bahkan dianjurkan hang lebih berkahwin ngurung yang mendina ngajinya. Karena agak anggap hana geli pada pandangan jarak. Cuman mulai ebi apa ya kan? Ayah tak tahu dah yo. Aku soalnya ni bertanggung jawab. Mulai bukan punya kawin je tak cara hukum. Makanya bahkan payah dikait ini anaknya harus dibangsakan kepada sahib iddah. Karena dia bukan anak kaunya nanti anak iddah. Benar. Nya apa yang jadi le di be. Nikah 3 tu apa ya? Memang tak. Dan jika diihtimalkan sekalipun seperti yang dinafikan dengan li'an, maka olehnya anak yang berpenafi dengan li'an, iaitu penafi dilako dengan li'an, yang tetap jid anak dalam kandungnya tetap jid sebagai penentu iddah rina. Maknanya jid wadah hamil rina jid. Maknanya lako hana akui, terserah mau hana akui. Bahkan karena hana akuinya menyolam pandangan cara ini mantam diihtimalkan, mantam hana pasti lah. Mantam hana pasti. Jadi walaupun kag pelian lako tetap jid nya urinanya kita duk lako ataupun meninggal lako, anaknya tetap jid ke penentu wadah hamil urina. Maknanya lahirnya kabeh masa indah. Maka jika mati kanak-kanak yang tiada beranak, seumpamanya meninggal istrinya yang bunting, maka iddahnya dengan bulan, yaitu 4 bulan 10 hari. Tiada dengan wadah hamil karena tiada dibangsakan hamalnya itu baginya. Menyatu kedi nadhira uragam meninggal dan perumahnya tengah hamil dan uragam yang meninggalnya matang kanak-kanak. Golong secara syar'i goknya dihitung urung yang melek. Lagi contoh anak mit
yang meninggal di bawah 30 tahun tapi kada buka wilayah hai anak agam balik di waktu kurang. Jadi menyowiuk 30 tahun anak agam balik yang berarti hana kira balik dikira penyakit. Karena penentuan balik ni nyoba uragam ada purinam menyorat umur tegadi urinam yang hana hit yang berarti balik di mangla. Menyoragam tegadi hana itu bit mani yang berarti balik di mangla. Menyor tegadi itu bit berarti waktu kurang tahun. Walaupun hana 15 tahun. Ada purina itu bit waktu kurang tahun. Tetapi menyoiuk daripada kurangnya yang penyakit kira. Jadi anak mit yang berbuka wilayah di bawah umur balik, kemudian dia hana mungkin untuk hamil urinam karena memang hana balik hana mani, kemudian meninggal di bawah umur balik. Rumah hamil. Secara hukum syar'i mungkin yang anak ji. Yang berarti anaknya hana gebangsakan keji, urinam ji iddah dengan belin. Iddah dengan belin lagi bahasa aku boleh ditolong yang meninggal kau. Man urinam hamil ada hamil dah nak kira anak diambil. Pakar mungkin hamil uyu gerundon karena anak balik. Nah. Berarti idah je lagi biasa. Maknanya hak hukum. Anak bukan gini habis. Nah, pokoknya anak kira anak ji pakar. Secara syar'i mungkin nya di bawah umur balik. Secara medis pun mungkin. Karena yang anak mani mungkin anak ni. Nah. Jadi gecok hukum yang normal mana je putra? Gecok hukum yang biasa. Karena menjawab pada syarat kadang-kadang satu-satu perkara yang perkaranya kadang-kadang di luar jangkauan. Kejadian jari-jari kadang. Yang dikira perkara nadir. Mana perkara nadir? Nyedih bukan perkara yang jari. Menjawab perkara yang jari. An-nadir kal adam al-adam naik kabar gitu. Sesuatu yang jari nya hana dikira. Yang hana dikiranya hana diiktibarkan mana aja hana gecok kepada sebuah pedoman hukum mana. Karena mungkin mai berundut. Nya zaman na kadang pernikahan yang royo tak nali kena drop tu. Nya dikawal kan ente menikah, nya dah menikah di rumah pun nya mai drop tu. Karena di bawah umur 20 tahun. Jadi nya yu kurungnya hana, mam nya awak na menikah kadang-kadang yu kurung tahun. Memang kadang-kadang baru musabah rumah, watai katuk masa umur balik. Lagi yang penting ketentuan hukum ni. Dan jika perempuan yang kematian suaminya itu tiada hamil, lagi perempuan yang merdeka, maka iddahnya 4 bulan 10 hari dengan segala malamnya, dan diiktibarkan bulan itu hilaliyahnya dan disempurnakan yang pecahnya 30 hari. Jadi menyona urinang yang meninggal lagu dan goknya hana hamil, yang berarti cara beriddahnya adalah put bulun di peluru. Oleh put bulun di peluru, memang terjadi kematian lakonya bukan pada awal bulan, tapi terjadi kematian lakonya di pertengahan ataupun di pecahan bulannya. Kadang-kadang meninggal lako kepada tanggal 15. Yang berarti baru bergerak di bulan, berarti pun no 15 bulan 15 huruf ke? Itu meninggal lako dengan 15. Yang berarti dengan 15 itu gerak di bulan. Dan begitu seterusnya, tambah dari huruf. Mesti hana mesti awal bulan ji perhitungan hana. Jangan yang meninggal dengan 20, berarti dengan 20 itu berarti bulan. Dan perempuan yang tiada kematian suaminya jika bunting ia, maka iddahnya dengan wabak hamil yang dibangsakan bagi sahib iddah. Menyot dikedi urinang meninggal. Olehnya urang inang tersebut dalam kondisi hamil. Yang berarti iddah urinang tersebut wabak hamil. Kaya dalam kita pegang hati puno. Menyo memang anak tersebut adalah gebangsakan bagi sahib iddah. Memang anak uragam yang talinya. Mam yo kan anak gonya? Berarti kan dengan wabak hamil karena kan anak gonya. Berarti anaknya anak di luar daripada gonya. Menyo anak di luar daripada gonya. Anak iddah gonya berarti. Iddah gonya tetap berkira anak hamil karena anak go. Anak yang mungkin jadi mungkin. Apa contoh pada anak menantu lako menantu. Bang deku rumah ke hamil. Tadi itu bisa saja jadi apa nak?
Berarti yang ditaliunya berarti anaknya bukan anak konya, berarti bukan anak sahib iddah, bukan anak uragam yang taliunya. Berarti iddah je lagi biasa berarti dia belum doro. Ataupun yang meninggal tu belum didoro. Jikalau dengan ihtimal sekalipun seperti yang dinafikan dengan li'an, maka jika dili'an suami akan istrinya yang bunting itu dan ia nafikan hamalnya, lepaslah iddahnya dengan wata' hamil. Walaupun gede anak yang dalam kandungannya anak yang kemuliaan lako, berarti hanali dapat dipastikan anaknya kepada anaknya, tapi ihtimal yang berarti tetap iddah dengan wata' hamil. Dan dikehendaki dengan perempuan yang tiada kematian suaminya itu, perempuan yang diceraikan pada ketika hidup suaminya, sama ada ia dengan talak ataupun dengan pasah, dengan sebab haid ataupun terpasah dengan sebab riba ataupun li'an. Oleh yang iddahkan gara-gara mati lako, tapi yang iddah ji gara-gara dengan sebab tertalib. Yang berarti urung inang yang iddah dengan sebab gara-gara tertalib ataupun diceraikan pada masa hidup suami, yang iddah ji boleh dibelor. Boh di talib tersebut iaitu dengan talib biasa, talib yang normal, ataupun talib dengan sebab pasang, pasang lewinang. Tak pasang lewinang. Pasang lewinang yang dikira talib baik. Dan memang ada solusi untuk rujuk. Yang juga bak uring inang yang pasang lako yang nama masa indah ji. Untuk baik kadang-kadang hukum dayo iddahnya hanya perempuan yang diceraikan. Perempuan yang kadang-kadang memang enggak pasang lako dengan ketentuan dan syarat-syarat droi yang kasih, anak iddah najib walaupun yang cerainya urina kena pasang secara bahasa yang mau urina ya cerai lako. Yang najib masa indah. Boh berpasahnya dengan sebab aib yang membolehkan pasah ataupun dengan sebab rida. Pasah dengan sebab rida nya lagi anji. Cuba ada kejadian pasang rida. Udah kita puas. Boleh ke perkahwinan banyak dia duduk kali itu juga hanya wali kurangnya. Nah, namanya di bawah umur 2 tahun. Kagak berkahwin dengan anak salah didaur. Kemudian anak banyak yang kagak berkahwin di bawah umur 2 tahun benar. Nah, 2 orang tu nanti A nanti B. Si A na anak inang, si B na anak agam kagak berkahwin 2. Yang namun anaknya di bawah umur 2 tahun. Kemudian salah tidur daripada anak mayaknya imerida bak mak ti A ataupun anak bak mak ti B imerida bak A anak bak mak ti A imerida bak mak ti B. Berarti kaji saudara rida dua terpasang nikah. Kaya tapi di bawah umur 2 tahun. Sama aja menyoba rida 2 tahun. Di bawah umur 2 tahun dan rida ini benar 5 terbuka. Di bawah 2 tahun, di bawah 2 tahun tapi nasara di sini. Baik 3 tegukan, paling kurang ni benar 5 tegukan yang baru kira kepada anak kita. Nah, menang kadang-kadang kau macam banyak air. Sudah kerja mak air tinggal lah melintai banyaknya makanya. Kaji klik lebih tutup banyak lah. Kaji Rita, berarti mau kaji Rita, kaji kita saudara Rita daripada anak kau yang atau apa nikah? Hah? Nikah lewali. Sah. India. Lah? India. India namanya di Arab, Hawaii nanti budaya-budaya lagi. Ini mana lagi? Kalau hidup pura kami ubah di mak ayah. Nikah aja nak baca juga. Kayak aku, ayo jadi rumah kau. Hai pasti aku pegah
Maka meridaknya wajib budaya. Ada sepupunya beridak pada sepupunya, ada sepupunya beridak pada sepupunya. Nak memudahkan komunikasi. Oleh ada ajak rumah anak harim li kaji mahram ni. Dan ada adun kan. Kalau tambah untuk menjaga daripada adanya lagi apa? Kadang-kadang rumah toto. Walaupun toto sepupu tetapkan mahram secara hukum. Dan yang juga kita hukum jari. Ada pun yang karena meridak ya. Anak rimle kan kita dah rindak ai. Cuma dia jaga-jaga saja dengan baik galak dua ai. Maksud dia menjak rumah ada aja anak lelaki. Karena menyokkan saudara rida dan jih sepupu di tetap hukum jihari dengan alasan apa pun. Nyoba tanya pandangan jih sepupunya kedok tak kang dah. Jijak dua yang windak lah. Dia secara-cara tak ada bunyi. Karena kan mahram karena tangan kau dua. Dan seumpamanya perempuan yang beriddah pada watak syubhat. Urinang yang pada watak syubhat. Urinang yang pada watak syubhat ternyata juga nak iddah sih. Bahkan karena secara hukumnya hanya kira kepada dina. Kipan contoh watak syubhat. Menyebut contoh adalah kita kadang-kadang diraurakan kawin dengan urinang. Yang kadang-kadang urinangnya kembar. Jadi rohiwo lakoi ataupun roh bersetubuh kan ngejedah permorai, tapi ngan ada daripada permo, ataupun ngengkak daripada permo kan hanya dekat. Yang anu yang tersebut dikira kepada watak syubhat. Berarti watak syubhat juga perempuan tersebut harus beriddah 7 kawin mulai. Yang tentu ada secara hukum syar'i mandua yang ada. Tapi menyauragam hana sadar urinang sadar, urinangnya dosa. Maka hana dipegah yang bawa pokoknya kon perumuh daripada uragaman. Biasanya yang kembar urinang yang ada uragam. Urinang berarti itu yang kelakau kena ulang kawin. Ataupun bisa saja kali berdua mungkin lekor. Karena kembar lekor yang urang indang yang dalam kondisi watak syubhat, yang juga iddah ji sama cid hebli di peloro ataupun memang hamil sampai watak hamil. Dan dikehendaki dengan watak hamil hendak ada sempurna bercerai hamil itu sekalian. Hingga anak yang kedua yang kembar. Ini lagi hati di mana? Gukira sempurna tanyo abih masa iddah dengan watak hamil, berkabih dilahirkan mandum yang ada dalam kandungan. Miona lebo kabih male, miona dua abih mendua, miona lima abih melima kabih mendu. Dan jika hamil itu anak yang mati sekalipun ataupun mudghah yang ada padanya rupa ataupun berupa jikalau tinggal ia dengan perkataan beberapa bidan seperti terdahulu sebutnya. Walaupun ada yang dalam kandungannya hanali meninggal. Walaupun ada yang dalam kandungannya kalau meninggal tetap payah kulahi ada yang meninggalnya baru kira tanya kabeh mana ini. Dia baik benar kadang-kadang dalam kandungan alah kamati nak payah pelahi ni kira habis masa indah nak tetap walau kamu meninggal payah pelahi baru habis masa indah. Ataupun mudghah yang hana berupa mana hana berupa hana hi manusia lah tapi menyot jadi trade long tinggal dalam hi manusia yang tetap cip bulahi adanya nilai ataupun memang sempurna jika manusia bulahi adanya nilai baru pi masa indah yang pun harus penentuan ataupun ditentukan lebih dah paling guru di perbedaan. Dan jikalau perempuan yang tiada kematian suaminya itu tiada bunting ataupun bunting ia dengan hamil yang tiada dibangsakan bagi sahib iddah padahal ia daripada perempuan yang mempunyai haid seperti bahwasanya sudah haid ia dan jikalau sekalipun dan belum lagi sampai umur yang putus asa daripada haid yaitu 62 tahun ataupun yang asahnya atas yang asahnya
dan katakil 60 tahun dan katakil 50 tahun. Maka iddahnya 3 quru. Maka quru itu suci antara 2 haid ataupun nifas. Jadi jikalau perempuan yang tiada kematian suaminya itu tiada penting, berarti hana mati lako hana hamil, berarti diceri. Urang inang yang diceri dan kondisi urang inang tersebut hana hamil. Ataupun hamil, tapi hamilnya kan dengan uragam yang ciri koknya. Ataupun hamil, tapi kan hamil dengan uragam yang ciri koknya. Dan urang inang tersebut urang inang yang nahi secara normal, yang mantan dalam kondisi berhaid. Man untuk penentuan haidnya urang inang yang golong truk masa Aisyah. Aisyah ni bahasanya putus asa, jadi urang hana haid. Man Aisyahnya padu menurut pendapat yang asa, nyan berarti uri inang Aisyah nyan berarti 62 tahun. 62 tahun menurut pendapat asa, mantang uri inangnya berhaid. Olehnya menurut sebagian pendapat di, menurut pendapat kil 60 tahun, 60 tahun bukan 62 tahun. Olehnya nana urang pegahlah 50 tahun. Berarti nak ada pendapat ni nak. Nah yang pegah uri inangnya berhaid 62 tahun. Nah yang pegah 60 tahun dan nah yang pegah 50 tahun. Yang terserah. Pokok ji uri inang tersebut mantang geanggap berhaid dan koknya getali lelako dan ataupun koknya hana hamil ataupun hamil di luar daripada lakonya, nyan iddah koknya lehega kuruk. Makna lehega kuruk, lehega suci. Makna lehega suci berarti menyogotali upah dalam kondisi haid, berarti habis haid yang suci, ketiga. Kemudian haid lam suci lam kedua, haid lam suci lam kali beh daripada sucinya kita menghaid yang keput, goknya kabeh masa indah. Man menyuri nang buat contoh yang hamil uno. Kan hamil yang karena hamil walaupun ngelakonnya hamil kan haid kadang-kadang yang ditentukan dengan urunya. Yang normalnya padu gitu. Punya ukuran haid suci. Apa? Menyorinang yang haid yang hana normal yang ditentukan dengan hari umur. Nah memang kadang-kadang kalau ada belum. Nah lagi yang mati urang Aisyah. Ataupun Aisyah, orang memang anak haid sama dengan nilai yang kibar penentuannya. Kita bukan penuh cik, kadang-kadang nak urang kadang kita lihat, tak tahu hati kembali pula. Kadang-kadang umur 60 memang dah kembali. Memang kibar tentukan anak haid, berarti nguruk. Tapi nguruk medis orangnya orang, tuklai memang dah tak? Tuklai memang dah, anak tu 60. Mungkin saja perawat hati-hati kadang kita trip. Tapi ada dia ada bab Quran ada baca uri inang ada 70 tahun. Nah ni licin. Walaupun jaring tak ada dia. Mana kopi anak buka orang kita. Nah ngai buka penuh. Nah dia jadi dah nak kira ada nah. Tadi loro mana. Nah betul 20 tahun lagi di Inggris ya. Betul 20 tahun nah ni. Hai luar yang kawan boleh ni, anak biasa. Ataupun antara dua nifas ataupun menyohana haid yang antara dua nifas. Maka jika digalakkan dia pada masa suci dan tinggal masa sucinya sesuatu lepaslah iddahnya dengan masuk kepada haid yang ketiga. Menyurina upah kedali dalam masa suci. Yang berarti agak kurang baca dulu lagi. Menyurina kedali upah yang masa suci yang kira 3. Kemudian haid suci lam kira 2, haid suci lam kira haid. Kadang-kadang pah kita lihat dalam masa suci, pah orangnya udah suci, tinggal haid, letak kira 1 guru. Nah kita lihat dalam masa suci. Berarti tinggal preh 2 guru suci itu saja, langsung jubih masa indah. Dan jika didalakkan pada masa haid, maka lepaslah iddahnya dengan masuk kepada haid yang keempat. Ini kita lihat dalam masa haid, yang berarti payah preh put ke haid, yang baru baik masa indah. Apakah?
Kita lihat dalam masa haid ni kan nak kira masa haidnya. Baru kira B haidnya merupakan suci. Kemudian B haidnya merupakan suci lah. B haid merupakan suci put ke haid ke ya. Karena haid pun nak kira. Yang kira sucinya bukan haidnya. Menyuruh kita lihat dalam masa haid, berarti nak ketiga oleh haidnya nak kira satu ya. Walaupun urusnya banyak jalan ni, walaupun nak kira kepada iddah. Kemudian merupakan suci ketiga. Berarti haid ni 3 suci 3. Kemudian merupakan haid lah. Haid kedua suci 3. Merupakan suci. Yang berarti kedua ke suci haid kan eh? Merupakan suci 3 tu merupakan haid 3 tu. Baru pun ke haid kan suci lagi. Karena kita lihat dalam masa haid. Karena penentuan iddah ni suci bukan haidnya. Man menyohayah kerana menyohid mutahayyirah tadi. Menyohid mutahayyirah naurinang kadang-kadang mana mutahayyirah yang bahasa adanya hirun. Mudroi hanya itu pajan hik pajan api hanya itu. Yang menyohid mutahayyirahnya ditentukan oleh keyakinannya. Nah, seluruh benar-benar Pak. Anak itu pajan hik hana bimbing enggak kita enggak tahu anak semaya mana. Anak tak berumur dengan kahit, ini kabeh gini, mana pada antar. Ini anak tak berumur katanya. Kami yang nak berumur semayang kata, menghihi kabeh mentang pada hai kolom, kami ingat ke? Hai nak dorong tu kata. Maka jika datang haid segala perempuan yang tersebut di dalam 3 bulan, yang tersebut itu wajib atasnya beriddah dengan 3 quru, yakni berpindah ia kepada quru. Nawinang yang hana haid itu. Berarti kan quru je saya belum dipeluru. Lam tinggal diiddah saya belum dipelurunya. Lam bulan kedua pun kena haid itu. Kena haid itu kan. Yang gimana nak iddah tu mantang ditentukan quru ataupun harus berpindah kepada iddah yang normal ke urung haid. Berarti ji berpindah kepada urung inang yang normal yang haid tadi. Berarti ka berpindah kepada haid urung ni. Tinggal ke iddah ibulun, iddah bulun, haid bulun dipeluru kena kita dik leko. Lam iddah ka haid. Yang berarti gemu iddah dengan haid tu mah. Haid bulun, mana haid bulun berarti haid suci berarti. Sudah? Yang bunuh aja hana lagi karena berpindah. Berarti agak berpindah hukum iddah kepada yang lain. Negara lain ni. Apa? Ikut ni. Karena haid. Kan haid lah. Berarti haid kok yang 3 bunuh. Haid 3 bunuhnya hanya kira haid normal berarti. Dikira sesuatu yang nadir. Berarti lagi urut ke biasa. Nyo tinggal ke mengiddah dengan urut, kemudian haid dan normal haid yang ke depannya. Man tinggal ke mengiddah. Nah haid 3 di belum boleh ukur, nah haid pilih. Yang nak kira berarti kira ada sesuatu yang nadir ada dia. Berapa? Lanjut dari 3 bunuh ni. Karena ada yang haid pada pertengahannya dikira sesuatu yang hana ada nadir terjadi. Nana kadang-kadang yang nak berarti dan jikalau datang haid segala perempuan yang beriddah yang tersebut itu, kemudian daripada selesai 3 bulan yang tersebut itu, tiada wajib atasnya beriddah dengan guru. Nah, tirawina memang hana haid sebenarnya. Kalau kita lihat kau iddah punya dia boleh dipeluru. Dia boleh dipelurunya nah haid dan normal juga jadi lebih. Pun apa yang ulang-ulang iddah boleh. Bahkan karena sesuatu yang tak selesai pada syarat yang enggak anggap tak sempurna. Karena mencih pada perkaranya, pada perkara-perkara yang lain menyoka sempurna, yang kira sempurnanya. Dia dah tulis mayang,
Kali dah malam salah, kali datuk telekom mari dan dia sembahyang. Ingat tu. Nalura jaro orang no, adapun nalura ki no. Yang menyo sejarah hukum fikih kirana. Tapi kaya tak salah, tak yakin no. Ragu syek. Syek tanya puna mara jaro no kuana. Nyang dikirana apakah menyo kali teraki ka sempurna wudu yang kana jaro lah. Kecuali yakin memang mata tak muka mantang tu, mantang gari-gari putih di tegaru. Berarti hang mungkin nak kena yang pasti berarti anak merah muka ya memang payah tu bayar lagi. Nyo ragu belum kah? Ragu tapi ada yang kah? Tak sempurna. Nya nak payah li, nak payah ulang li. Sama get maya jili dah talim kan ragu tu. Ile nama tu 672 ke nomor rakaat kedua apa hana? Nyena kira. Maka secara hukum fikih menyokal dah talim nya sembahyang kata sempurna. Menyokal sempurna pasti kena 72 ke nomor rakaat. Kecuali yakin. Nah, kayak kata tak? Ragu. Kan yakin. Dan kan pun yakin loh. Yakin. Allah ku yakin juga dia yang kau yakin. Ku yakin juga dia yang ragu kira. Sebab yakinnya hati-hati ya tidak pugut bayi. Memang hati dah juga memang melekat bahawa mana yang kali tak puput ataupun belum tak puput. Sebab tak yakin juga dia kau yakin yang ragu kira. Pada yang lain daripada perempuan yang putus asa daripada haid. Yang mbak turah huru-huru indang yang memang putus asa daripada haid. Kemudian haid lah duduk dari selesai masa indah. Ya hana payah iadah li indah li. Bermula perempuan yang ditalak dahulu daripada dukul dengan dia, iaitu belum lagi diwatakkan dia, tiada wajib iddah atasnya. Sama ada sudah mubasyarah oleh suaminya akan dia pada barang yang lain daripada farad ataupun tiada. Nah tiraurina getalik lilako, kemudian li getalik lilako sebelum dukul, sebelum bersetubuh dua akan getalik. Yang kiban bagi urina tersebut, nah iddah tiada wajib iddah atasnya. Hanam guam kepun lah pun iddah. Berarti hana iddah. Ataupun nak dua tapi hana dua tak cuma mubasyarah tak mayang-mayang lagi dua. Hana betul dulu. Yang juga hana iddah. Dan yang diiktibarkan itu watak. Nah, mesti mubasyarah ataupun hal-hal yang lain yang kan watak. Hana diiktibarkan, hana kira. Karena yang dikira watak, menyu hana watak, hana iddah. Mang hana watak, hana iddah. Hukumnya lagi biasa yang kali ke berarti nazar ragam getalik rumah sebelum dukul berarti hana iddah dan pulang dalam air dengan. Hanya lebih nak lah. Kaina ada pura-pura aja bukan apa ya bukan. Aku betul. Kenapa tidak pelajar? Tujuan ada apa? Hana ada kau kan? Kau ni kan anak lelaki dia kata tu, dia nak baju. Utang anak lelaki bayi ada kau. Nah, anak lelaki kan? Bayi tu. Hai anak terang benar lo, temu. Agaknya mati. Nyo kita lihat kita kalau dukul hana iddah pula dalam medri. Pakon. Nyala kita bukan hana tafwid. Mana hana tafwid hana serahkan rolang kepada lego. Dan tafwid yang dikira watak selain daripadanya mubasyarah mayang-mayang cukai-cukai hana kira. Dan jika pada dubur sekalipun dan seumpamanya. Dan yang diiktibarkan itu watak dan jika pada dubur sekalipun. Mana ji gekira watak hana mungkin pada farad. Pada dubur pun menyokal yang gekira cit kepada watak, menyokal gekira kepada watak berarti karena masa indah. Mana mungkin hamil yang terserah. Pokoknya menyokal watak walau pada dubur yang kira watak dan wajib iddah. Bukti ji urung watak pada dubur di luar nikah juga kena hukuman. Yang bawa yang anggap cit pada syarat. Dan seumpamanya watak itu memasukkan mani, dan jika pada dubur sekalipun dan seumpamanya memasukkan mani yang muhtaram
jika pada dubur sekalipun. Maka yang muhtaram itu yang keluar ia atas wajah yang harus. Ini boleh kira, ni kira ke watak mana? Dan yang lain daripada farad ataupun tiada, maka tiada diiktibarkan mubasyarah yang tersebut itu, dan diiktibarkan itu watak dan jika pada dubur sekalipun. Dan seumpamanya mubasyarah atau seumpamanya watak. Apa beda hukum ini atau seumpamanya mubasyarah? Berarti hana aidah menyo seumpamanya watak. Aidah. Kan lebih berat kepada seumpamanya mubasyarah. Nampak? Yang kira kepada watak harus benar menghadapan amaran berkaitan kita baru kiranya kepada watak. Tapi menyo hanya sekedar pertama mani dalam farad, yang tak hanya kira kepada watak. Yang tu seumpamanya berat kedih mati luka dalam. Anda je pegang. Kadang-kadang memang dikira kepada tertubuh cis karena pertama mani dalam farad. Tapi tak secara hukum yang hana kira kepada bersetubuh yang pertama mani itu. Namanya pilihannya dua. Munyo berkira pertama maninya dalam farad, berkira kepada watak, wajib dah. Munyo hana berkira mubasyarah, wajib dah. Dua pilihannya kan. Jadi lo kata nanti. Berkira kepada mubasyarahnya ataupun yang berkira kepada watak. Yang berkira kepada watak wajib dah, yang berkira mubasyarah wajib dah. Kalau ulang tiba salah ibu tamer ni anak mau. Dan iddah sahaya perempuan yang bunting apabila ditalak oleh suaminya, talak raj'i ataupun bain ataupun kematian suaminya dengan wadak hamilnya dengan syarat dibangsakan hamilnya bagi sahib iddah. Hirolamid yang italak dilako ataupun yang meninggal lako dalam kondisi hamil. Yang iddah di sama lagi urung merdeka biar dalam artian putra harus dengan watak hamil, harus dengan melahirkan. Kemudian kait ilm hamilnya dibangsakan kepada lako yang talinya. Maka iddahnya seperti iddah perempuan yang merdeka, sama lagi iddah perempuan yang merdeka yang hamil pada segala barang yang telah terdahulu ya. Berarti urinang lamit yang ketaliuk lelako dalam kondisi hamil ataupun urinang lamit yang meninggal lako dalam kondisi hamil yang hukum di sama lagi urung merdeka, yaitu melahirkan dan ketentuan yang ada itu melahirkan dan babih lahir mendung baru sempurna anggap kepada watak hamil. Dan iddah sahaya perempuan dengan kuruk bahwasanya beriddahnya dengan dua kuruk selama tiada dimerdekakan dia di dalam iddah talak raj'i. Maka jika dimerdekakan dia dan dia dalam iddah talak raj'i disempurnakan 3 kuruk karena isterinya yang ditalakkan dia talak raj'i pada hukum isteri, maka seolah-olah seperti dimerdekakan ia dahulu daripada ditalak. Nah, lamit yang lamit tersebut kan meninggal, lamit tersebut kan hamil ditaluk lelakoi ataupun meninggal lakoi. Yang berarti menyurul inam lamit nyan iddah goknya dengan 2 kuruk. Menyurina merdeka ke lek kuruk 3 suci. Berarti menyur lamit 2 suci. Nah keringanan je bagi ji. Nah, karena ji dibalik nak keringanan nak berat ji, nak ringan ji. Berarti menyur masalah iddah menyurina yang lamit nyan hanya 2 suci kan boleh kan. Untuk menyur ragam yang lamit goknya wilayah tadi 2 boh saja. Anak tu hai boh lebih 2 boh tadi kira baik. Orang merdeka hai, orang yang iddah urina merdeka, 3 guru, urina lamit 2 guru. Dan lakto guru lamit dua-duanya. Ana mesti.
Jud lamit mendua ataupun lakonya urut merdeka. Pokoknya menyewa rumah yang tengah hamil, nyan waktu hamil, yang tengah anak hamil berarti keluarga guru. Dalil bagi orang agam saya boh, iddah bagi urinanya keluarga guru. Orang agamnya lagi hukum roh itu orang agam merdeka, nyo jatah dalil saya boh, menyo bagi urinanya berarti iddah kau yang, boh. Karena awaknya yang lamit. Coba? Ada ke Tayyid? Oh, ada pula kau mereka. Hah? Anaknya kamu nak salah dengan lu, kan? Anaknya yang Tayyid. Sebab rumah memandang milik Tayyid. Makanya tanya hang belum kahwin lamit. Kecuali dia ikut bit hana mampu dan terjerumus ke zina hana kahwin lamit. Mau dah uji orang dulu kan? Lakon merdeka. Hati ngak lum Tayyid tak? Sebab lamitnya macam ada Tayyid. Macam lum kalian lah. Jadi betul lah sana kada hendak kau. Karena awak dia mah. Walaupun na pun kadang-kadang silsilah dia nak jelali. Ana tahu ik jaga ali. Ada ni dengan orang begah na mentang pak tayong. Mahu empat. Kalau yang dalam kejadiannya punya dekedi urina lamit guna. Jatah konya 2 ga kuru, 2 ga suci. Kemudian dalam 2 ga sucinya hukum merdeka ada. Bisa saja hukum merdeka lekotnya. Adapun bisa saja memang hukum merdeka dia Tayyid lah. Tinggal di mengidah hukum merdeka. Nyan berarti menyo tinggal di mengidah hukum merdeka. Nyan berarti iddah ini berpindah dari jatah lamit berpindah kepada iddah merdeka, yaitu jaga guru rumah. Bahkan karena merdeka. Ya walaupun awal istri. Berapa? Ya awal istri yang pertemuan baru merdeka. Awal istri itu yang tinggal dalam masa iddah. Tinggal jalani masa iddah sebagai lamit itu merdeka. Ya, yang berpindah masa iddahnya kepada iddah guru merdeka, yaitu lega guru. Berarti miokana 2 ga guru, sama 3 guru itu saya. Dan yang bagi lamitnya tak boleh dengan anak yang merdeka. Walau dalam masa iddah alhamdulillah ada masa bilik. Bebas. Berapa? Saya memang di lamit go. Dan iddah sahaya perempuan yang mub'ad dan yang mukatabah dan anak miwalad, seperti iddah sahaya perempuan pada segala barang tersebut. Jadi versi lamit le je. Na lamit tolen rakek tok je. Karena tapu bila memang mutlak ada Tayyid dah. Na lamit untuk mukatabah yang kai pegat perjanjian dengan Tayyid yang bahawa jin nyonapeng sekian jin merdeka. Ataupun kadang-kadang jin mub'ad mentang bukan ada go, bukan ada lain lah. Ataupun umi walad yang kanani. Jadi umi walad tabah lamit yang ka bersetubuh le Tayyid, kemudian kanani lamitnya. Watai kanani lamitnya nyan ketentuan roi umi walad lagi bona. Oleh nyanji nyo tekedi mati Tayyidnya nyan merdeka geroi hana payah ke merdeka. Yang umi walad. Jadi boh umi walad, boh mub'ad, oleh boh mukatabah ataupun lamit tolen nya hukum iddah di lagi biasa, yaitu tetap 2 ga guru menyo lamit ya tadi dia. Umi waladnya ni kenapa merdeka le. Begitu merdeka, begitu meninggal Tayyid merdeka kau. Yang umi walad. Ya, yang merdeka lah baru Tayyid. Ikut. Merdeka je. Boleh lagi tak merdeka je. Ai mana punya nah. Ya.
Dan iddah sahaya perempuan dengan bulan jika iddah wafat, bahwasanya beriddah ia 2 bulan dan 5 hari 5 malam. Menyo iddah lamit yang meninggal lako. Menyo iddah lamit yang meninggal lako yang hana hamil, jadi cuma 2 bulan 5 murah. Menyo urang merdeka ku bulan 10 benar. Ko 2 ikan. Menyo hana hamil. Dan jika iddah talak, bahwasanya beriddah ia sebulan setengah, iaitu setengah iddah perempuan yang merdeka. Cuma agaknya gema iddah setengah bulan daripada bulan iddah perempuan merdeka. Menyo idih puno, menyo urina merdeka put bulan 30 huruf menyo ngan bulan karena memang Aisyah kadang-kadang. Berarti menyo lamit cuma 2 bulan 30 huruf beserta malam-malamnya huruf. Berarti huruf malam maknanya. Jadi juga hukum nanya membedakan lamit maujud. Nak beda. Memang lebih ringan hukum lamit dalam sebahagian perkara. Dia nak tua kat lain yang ni kira-kira lamit mungkinnya. Dua? Kalau mungkin kira-kira itu kodro bukan lamit nak tua kat lain yang mungkin hukum. Ai kau nyanti dah nak duduk oleh biasa mereka kerja. Mah nak payah katanya. Banyak hukum bukan nak kena boleh kau ya. Jadi kedi ro kelamin. Oh berarti cara mengiddah haji 2 bulan 30 huruf menyo ngan huruf. Kaji ni boleh. Tapi mah yang mana kamu pun tolong kalau. Timah yang rotu di dak malam ni. Wallahu a'lam. Aje dah. Gimana? Wajib. Wajib. Karena yang keadaan hukum lahir ni Pak. Apa wajib dah? Kena wajib. Kembali. Kira kepada haji. Wajib mana? Punya di bawah 15 huruf. Di bawah 15 huruf. Nahid huruf. Huruf anali. Nah, huruf punya kalau. Nyan di bawah daripada 15 huruf, nyan dikira kepada hid. Lagi biasa. Munyo ka lewat daripada 15 huruf, mantang ci model-model benar, nyata 15 waktu dikira kepada istihadah. Sebenarnya kadang-kadang benar. Nah, model kadang-kadang model berkesinambungan gitu 3 huruf baju. Kadang kadang-kadang nak model melung tu 2 huruf. Nah, 2 huruf kemudian kalau melung 2 huruf dalam yang 15 huruf berarti yang terakhir. Karena yang menurut mazhab Syafi'i yang normal 7. Yang paling ghalib
Nah di bawahnya euro. Ataupun na yang nadir ta lahbatan wahidatan. Nyo bahasa tanya dijumlah. Olehnya ataupun lewat Imam Lahur yang nadir lah. Man berpegah jib bedakan darah istiadah dan darah haid. Mungkin itu sebahagian orang yang alami. Payah tu pegang mana kan tu hukum mana. Una dosa teman teman tapi kita kabeh pada kalau be. Ana karena anggapnya di luar pengetahuannya. Sallallahu